Tidak akan pernah melewatkan sebuah kesempatan untuk bertarung. Suatu malam, Bisma sedang melihat bawahannya patroli, lalu Sakyawati datang dan meminta agar Bisma jangan terlalu keras pada Wirya karena sejak kecil adiknya tidak puas akan kasih sayang. Bisma berkata bahwa seorang guru harus tegas namun juga penuh dengan maaf. Jika seseorang memiliki sisi luar yang lemah, biasanya hatinya sangat keras dan seorang yang berhati keras sampai kapanpun tak akan bisa memimpin Hastinapura. Tapi aku juga punya satu permintaan. Jangan terlalu keras pada Wicitrawirya, kehilangan kata-kata yang keras dan semua itu untuk menjadi beban hidupnya. Tidak, Ibu Ratu. Seorang guru yang sejati itu sudah menjadi tugasku untuk tegas, Ibu Ratu. Tapi juga harus tegas untuk merasakan kerja keras. Kalau seseorang punya sisi luar yang lemah, maka hatinya nanti akan berubah menjadi batu. Dia bisa jadi penderitaan bagi yang lain. Dia akan bisa mengatur kerajaan Hastinapura. Mendengar ucapan Bisma, Sakyawati meminta agar Wirya dinikahkan saja. Karena tanggung jawab dalam hidup merupakan guru yang paling baik. Menurut Sakyawati, bahwa di kerajaan Kasih akan diadakan acara yang dinamakan Suaniyawar untuk memilih suami bagi ketiga putrinya. Dan Bisma diminta pergi sebagai perwakilan Hastinapura untuk memenangkan ketiga wanita tersebut. Bukan untuk Bisma, tapi untuk adik tirinya. Apa yang harus kita lakukan? Dan menangkan ketiga wanita itu. Kuberikan kesempatan untuk menjadi ratu. Bagaimana mungkin itu dilakukan, Ibu Ratu? Maka tidak akan ada yang tahu. Kau pikirkan saja caranya nanti, Bisma. Maafkan aku, Ibu Ratu. Bisma tidak setuju namun Sakyawati menggunakan tahta ratunya untuk memaksa agar Bisma mau melakukannya. Dan jika Bisma menentang perintah ratu, maka ia harus pergi. Namun Bisma juga punya tanggung jawab dari sumpahnya untuk melindungi kerajaan Hastinapura. Yang artinya ratu tidak memberi pilihan agar Bisma melakukan apa yang ia perintahkan. Kau tidak bisa tinggalkan kerajaan ini karena sumpah. Di kerajaan Kasih sendiri sudah nampak keramaian. Dan di sana juga telah hadir Raja Salwa dari kerajaan Samudra Kuksi yang merupakan kekasih dari Putri Amba, salah satu anak dari Raja Kasih. Selain itu, utusan dari kerajaan lainnya pun sudah datang seperti Raja Kausa, Raja Trigarta, dan raja-raja India lainnya. Raja dari Trigarta. Pakailah ini, Tuan Putri. Sementara ketiga putri Kasih, yakni Amba, Ambika, dan Ambalika sedang berbincang terkait cara memilih calon suami mereka. Rupanya Bisma beserta prajurit utusan Hastinapura sedang menuju ke tempat tersebut. Apa kau tidak tahu itu? Aku gugup sekali, saudaraku. Memilih suami yang tepat. Dan siapa yang harus kupilih? Ambalika, pilih pria seperti itu sebagai suamimu. Kalau kita tidak menemukan orang seperti itu, berarti hidup kita akan dipenuhi dengan penderitaan. Saudaraku. Tapi aku yakin kalian akan menemukan kebahagiaan di dunia ini. Tidak ada lagi yang menghalangi kebahagiaan kita. Acara dimulai dengan dibuka oleh Raja Kasih yang mengucap sambutan bagi para raja dan pangeran dari berbagai kerajaan yang ada di India. Untuk semua yang datang, selamat datang di Kasih. Tiba-tiba pengawal meneriakkan bahwa utusan Hastinapura telah tiba. Bisma sudah hadir. Salam Raja dari Kasih. Setelah masuk dan memberi hormat, Bisma pun langsung bicara pada intinya. Bahwa ia datang sebagai perwakilan Wirya untuk meminta Putri Kasih menikahi adiknya. Dan barang siapa yang keberatan atas ucapannya, maka ia menantangnya untuk bertarung. Edan kan? Sudah menjadi tradisi, tapi Bisma yang agung.
Ku bisa terima itu, Raja dari Kasih. Seorang raja yang bijak, kasih mereka sebuah kesempatan untuk menjadi ratu daripada Hastinapura. Dan tidak setuju denganku, berhak untuk menantang aku. Raja Salwa merasa keberatan atas keputusan Bisma karena ia tidak rela jika kekasihnya Amba harus ditikung adik tiri Bisma. Oleh sebab itu, ia menerima tantangan Bisma untuk bertarung. Salwa mencabut pedang dan mulai lari untuk mengadek Bisma. Namun sial karena Bisma yang sakti mampu memanah Salwa meski tanpa menggunakan anak panah. Dan Salwa pun ngaceleng dibuatnya. Raja Salwa! Melihat kabogohnya ngajungkel, Amba langsung menghampirinya lalu ia berbalik memarahi Bisma yang datang tanpa undangan. Raja Salwa! Siapa yang sudah mengundangmu ke sini? Amba tak mau memilih suami berdasarkan kekuatan karena ia telah memilih Salwa untuk jadi suaminya. Aku telah menerima Raja Salwa sebagai suami. Bukan kekuatan. Kenapa sekarang kau mau merubah suaya? Bisma mengatakan bahwa Suan Yanwar ini adalah penipuan jika Amba telah memilih Salwa dan semua raja yang datang ke sana hanyalah sia-sia belaka. Aku akan memilih Raja Salwa sebagai calon suami. Itu telah kuputuskan. Berarti ini bukan Swayamwar. Semua raja yang hadir, apa ini sia-sia? Kalau putrimu sudah memilih calonnya, lalu untuk apa mengadakan acara ini? Maka bisa kupastikan ada akibat. Bisma Agung memang benar Raja Kasih. Semua utusan dari berbagai kerajaan mulai membenarkan ucapan Bisma. Dan hal ini membuat Raja Kasih malu kemudian meminta maaf pada Bisma, juga pada semua raja karena ia benar-benar tidak tahu keputusan Amba. Harus menikah dengan pangeran dari Hastinapura. Bisma yang agung telah memenang. Tiba-tiba seorang raja berkata bahwa acara ini telah dimenangkan oleh Bisma. Sehingga Putri Kasih harus dinikahkan pada pangeran Hastinapura. Aku setuju dengan ini. Karena takut, Raja Kasih pun setuju namun justru Bisma lah yang tidak setuju. Karena ia curiga jika masing-masing dari Putri Kasih telah memilih calon suaminya. Ternyata Ambika dan Ambalika tidak pernah memilih calon suaminya sehingga Bisma akan mengajak mereka menjadi Ratu Hastinapura. Tanyalah pula putrimu yang lain. Jawab aku anak-anakku. Tidak, Bisma yang agung. Izinkan putrimu yang lain untuk ikut denganku ke Hastinapura melepas Tuan Putri Amba untuk menikah dengan Raja Salwa. Singkat cerita, di Hastinapura sedang diadakan persiapan untuk acara pernikahan Pangeran Wirya. Tiba-tiba Putri Amba datang dengan mengatakan bahwa ialah calon pengantinnya. Saatnya mengajukan calon mempelai wanita. Mempelai wanita sudah di sini, Bisma yang agung. Mempelai wanita di sini, di Hastinapura. Siapa kau? Putri tertuanya, tapi telah hancur oleh Bisma yang agung. Bisma sangat heran karena ia telah mengizinkan Amba untuk menikahi Raja Salwa. Ternyata ketika Amba datang untuk menikahi Salwa, ia dipermalukan karena Salwa tidak mau menikahi putri yang telah dimenangkan pangeran lain. Dan Amba datang ke sana untuk menikahi Bisma yang agung. Tuh aku datang padanya untuk menikah. Dia bilang aku hanya sebuah benda yang telah dimenang. Aku seperti benda yang dimenangkan. Kau telah memenangkanku. Aku harus menjadi milikmu. Bisma mengatakan bahwa yang dilakukannya dikasih bukanlah sebuah kesalahan. Justru Ambalah yang melakukan kesalahan dengan mengkhianati acara tersebut. Bisma akan mengantar Amba menikahi Raja Salwa namun Putri Amba menolak karena ia telah dimenangkan oleh Bisma. Yang menunjukkan kekuatannya dikasih jadi kini Amba hanya mau menikah dengan Bisma bukan dengan pria lain. Pihak wanita menyerahkan pria sebagai pemberian. Aku sendiri akan menemanimu. Dan pihak pria adalah yang harus menerima hadiah. Bisma yang agung. Kau telah memenangkanku di sana, maka aku hanya akan menikah denganmu, putra gagah.